Halo Kakak Randy, Halo Kak Don, lagi di mana? lagi jogging. Oh, kita sebentar ada ibadah jam 8 pagi ya. Oh iya, siap siap siap. Jam 8 ya. Ketemunya pas di gereja ya. Iya, di gereja. Siap, selamat pagi. Ya pagi. Saatnya kita beraksi hanya dalam dia keselamatanku pas. Kak Don, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Ren. Jadi gimana tadi olahraganya? Wah, pastinya sehat nih. Aku tadi jogging udah 2 kilo lagi. Wih, Wah, keren banget tuh. iya. Kalau kamu olahraga Oh, apa? aku tadi sih main basket. Main basket. Iya, Wih, jadi keren tuh. tubuhku bergerak Iya, semuanya. pantas kuliah tambah tinggi ya, Bang. Ah. Wah, lumayan mantap. Iya. Oh iya. Sekarang kita ingin menyapa adik-adik nih. Tapi sebelum itu kita buka masker dulu dong. Oh iya dong. Ayo ayo. Oke. Oke. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah IHMPA. Ibadah hari Hari Minggu Minggu, pelayanan pelayanan anak. Pastinya hanya di channel GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Nah, sebelumnya adik-adik, kakak ingin menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar nih adik-adik? Pastinya baik-baik dong Kak ya. Wah, puji Tuhan, baik-baik pastinya dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik untuk berdiri dan berdiri yuk. ya, kita bernyanyi. Daki 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 gunung yang tinggi, baru dilanjut ke setinggi-tingginya langit. Pasti bisa kan? Pada tahu dong lagunya. Iya dong, dan harus semangat. Ayo, Di rumah semangat yuk. sendiri kok, ya kan? Iya, sama. Nanti dibantu sama papa mamanya. Oke. Mari kita Musik. nyanyi. Musik. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 angkasa. Ku selam 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 samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mantap, bagus suaranya adik-adik. Nah, Kita sudah bernyanyi adik-adik. Pastinya sudah semangat dan kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik siap? siap dong pastinya. Oke. Nanti diikut-ikut ya. Kakak Doni berdoa, kita ikut bersama-sama. Ya. Adik-adik lipat tangannya dan tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih atas kasih setiamu atas kasih setiamu di pagi ini. di pagi ini. Berkatilah ya Tuhan Yesus Berkatilah ya Tuhan Yesus. ibadah ini
ibadah ini dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa, pastinya kita lebih semangat lagi. Ya, Dan kita mau menyanyi dulu nih Kak. kita bernyanyi Dari Kidung Ceria nomor 185. 185, Aku Gereja, Kau Kau pun pun gereja. gereja. Dan disambung dengan satu lagu lagi adik-adik, yaitu Yesus Yesus Pokok Pokok. dan Kitalah Caranya. Tahu kan adik-adik? Mari kita bernyanyi bersama-sama yuk. Adik-adik siap? Siap dong. Nah, itu anak Tuhan. Mantap. Musik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mantap adik-adik suaranya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin mengajak lagi adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Musik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah, yang pertama adik-adik harus siapin apa nih, Kak? Siapin Alkitabnya. Pastinya. Dan yang yang kedua, duduk yang manis, tidak boleh ngobrol sama teman-teman adik-adiknya, mungkin kakaknya, dan kita harus tetap tenang. betul adik-adik. Adik-adik siap? Siap dong pasti. Nah, itu anak Tuhan. Mantap. Selamat mendengarkan Selamat adik-adik. mendengarkan. Halo adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Baik-baik, puji Tuhan. Kak Berta
Senang sekali bisa bertemu dan menyapa adik-adik walaupun hanya secara virtual. Tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang sudah siap ya mau mendengar cerita firman Tuhan? Mau. Baiklah, dipersiapkan dulu Alkitabnya. Mari dibuka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Sembari Alkitabnya dipersiapkan, biarkan Alkitabnya dibuka. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak layan kami. Biarlah Bapa, apa yang akan disampaikan nanti adalah seturut kehendak-Mu saja. Kami yakin dan percaya Engkau telah berada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah adik-adik, Alkitab yang sudah dibuka tadi, mari kita baca bersama-sama. Dengan semangat ya adik-adik. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik, ada yang pernah mendengar kata iman? Ada ya? Nah, iman itu artinya apa ya? Kakak mau denger nih. Kakak yakin adik-adik ada yang jawab nih di rumah. Nah, kata iman sebenarnya artinya adalah sikap percaya yang kita tujukan kepada Tuhan Allah. Sikap percaya yang kita tujukan kepada Tuhan Allah. Percaya akan tindakan Tuhan Allah untuk kita. Iman itu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan Allah saja. Percaya kepada Tuhan Allah bukan hanya percaya jika Tuhan Allah itu ada. Lebih dari itu. Percaya kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Perintah Tuhan itu tidak selalu mudah. Jadi adik-adik, kakak punya cerita ini. Dulu ada sekelompok orang yang sangat percaya, sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Namun ada orang-orang yang tidak suka dengan kelompok ini. Ada banyak saja. Kelompok orang percaya dan beriman ini sering sekali ditindas.
diperlakukan dengan kasar, bahkan dipermalukan. Nah, adik-adik, surat Ibrani dikirimkan kepada mereka yang sedang tertindas dan diperlakukan kasar tersebut. Dalam surat itu ada pesan supaya mereka tetap bertekun dalam iman dan saling menjaga, supaya tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menjauh dari Tuhan Allah. Adik-adik, tadi setelah kita membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai 7, kita menemukan ada 3 tokoh Alkitab yang harus kita teladani imannya. Yang pertama, ada yang masih ingat? Ya, Habel. Habel adalah seorang gembala. Ia memelihara kambing dan domba. Pada suatu kesempatan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Habel memilih kambing domba yang sulung, kambing domba yang lahir pertama dan yang terbaik. Itulah iman. Sikap percaya Habel yang memberikan persembahannya dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Yang terbaik itu menurut Habel untuk Tuhan Allah saja. Yang terbaik itu menurut Habel untuk Tuhan Allah saja. Yang kedua, tadi kita belajar dari cerita Alkitab adalah Henok. Alkitab memberitahu kita bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bergaul dengan Allah menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara Henok dengan Tuhan Allah. Ini juga berarti kehadiran Henok berkenan di mata Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah iman. Sikap percaya dari Henok, dia mau dekat dengan Tuhan Allah, dia bergaul dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah pun merasa berkenan, merasa senang, dan menyukai Henok. Nah, yang ketiga tadi ada yang masih ingat? Cerita yang paling sering adik-adik dengar ya, yaitu cerita Nuh. Adik-adik juga pasti pernah dengar nih lagunya. Memerintahkan Nuh untuk membuat perahu besar karena akan ada banjir besar. Dan Nuh melakukannya. Walaupun dia tidak tahu kapan akan terjadi banjir. Yang penting dia melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan iman. Hujan datang dan banjir besar pun melanda, sangat tinggi. Andai saja Nuh tidak mempercayai perintah Tuhan Allah, maka Nuh dan keluarganya tidak akan ada yang selamat dari banjir. Itulah iman. Sikap percaya dari Nuh, dia mau mendengarkan Tuhan Allah, dia tidak tahu kapan banjir akan datang, dia tetap setia mengerjakannya. Kak Berta ingin sekali mempunyai iman seperti Habel, Henok, dan Nuh. Kak Berta juga yakin dan percaya adik-adik juga mau menjadi Habel, Henok, dan Nuh, mempunyai iman seperti mereka. Tapi bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya ya adik-adik? Nah adik-adik, ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari Habel, Henok, dan Nuh. Yang pertama, iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Percaya, yakin
yakin kepada Tuhan Allah. Percaya kalau Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Yang pertama. Yang kedua, iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Bagaimana caranya ya? Berhubungan dengan Tuhan Allah dapat kita lakukan dengan doa. Adik-adik harus rajin berdoa ya. Yang kedua juga kita bisa membaca Alkitab, firman Tuhan tiap hari. Minimal sebelum tidur. Baca firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengerjakan perintah-perintahnya. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, percaya sepenuhnya kepada rancangan Tuhan Allah untuk kita. Jadi, kita harus mengerjakan perintah-perintahnya dan percaya kalau Tuhan mempunyai rancangan terbaik untuk kita. Yang keempat, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Nah, yang sangat penting adik-adik harus mempunyai tekad memberikan yang terbaik. Baik itu pikiran, perkataan, maupun tindakan. Selalu ingat memberikan yang terbaik. Beri yang terbaik. Berpikiran baik. Yang pertama ya, berpikiran baik. Selalu berpikir positif. Misalnya, jika diberikan tugas oleh guru selama pembelajaran daring, adik-adik harus berpikir, saya pasti bisa. Saya pasti bisa melakukannya, saya pasti mampu melakukannya, dan jangan menyerah. Jangan pernah berpikir sebaliknya. Jika ada kendala, adik-adik bisa memberitahu mama, papa untuk menolong adik-adik. Bahkan bisa bertanya kembali kepada guru. Jangan menyerah. Berpikiran positif. Berpikiran positif. Yang kedua itu berkata dengan sopan dan baik kepada semua orang. Ya, yang pertama tadi pikiran, yang kedua perkataan. Berkata dengan baik dan sopan kepada semua orang. Kepada orang-orang di rumah, mama papa, opa oma, om tante, mbak ART atau om supir. Demikian juga kepada teman-teman. Misalnya, adik-adik dimarahin teman-teman karena adik-adik tidak mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh ibu guru secara online, secara daring. Nah, padahal tugas itu sebenarnya adalah tugas yang harus dikerjakan bersama-sama. Adik-adik tidak boleh membalasnya dengan kemarahan, tapi adik-adik bisa menjawab dengan baik dan mengajak teman-teman untuk mengerjakan bersama. Ayo kita kerjakan bersama, ayo janjian kapan kita mau kerjakan bersama secara online. Tidak balik marah ya, menjaga perkataan. Nah, yang ketiga adalah tindakan. Tindakan. Selalu bertindak dan berbuat baik kepada semua orang. Menyenangkan hati orang-orang di sekeliling adik-adik. Contohnya, ini kakak balik lagi dalam pembelajaran daring ya, karena mostly adik-adik yang ada di rumah mengerjakan pembelajaran daring pada hari-hari ini. Adik-adik bisa memberikan yang terbaik dengan cara belajar dengan baik. Fokus dalam mengerjakan pelajaran, mengerjakan semua tugas yang diberikan guru, mengatur waktu dengan baik antara belajar dan bermain. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh mama papa, membersihkan tempat tidur, menyapu kamar. Lakukan yang terbaik, jangan setengah-setengah atau tidak serius. Percaya adik-adik, jika adik-adik memberikan yang terbaik, maka adik-adik akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Nah, hal-hal di atas adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan mengimani kehadiran Tuhan Allah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud iman adik-adik kepada Tuhan Allah? Apakah adik-adik sudah siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai wujud iman adik-adik kepada Tuhan Allah?
Dijawab ya adik-adik, jawabannya diberitahukan langsung kepada mama papa atau opa oma yang ada di rumah. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini berkat penyertaan-Mu saja. Kami juga sudah belajar ingin beriman seperti Habel, Henok, dan Nuh. Biarlah sikap-sikap beriman mereka bisa kami pelajari dan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami bisa memberikan yang terbaik dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk adik-adik lain kami, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Engkau menyertai, memberkati mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, memberkati tumbuh kembang mereka, memberikan kesempurnaan dalam kesehatan. Kami mau berdoa untuk orang tua adik layan. Kau memampukan mereka untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau memampukan mereka untuk membimbing, memelihara, dan mengasuh kami. Engkau memberikan mereka kesehatan serta berkat kasih karunia. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan yang dalam masa pandemi ini berikan tetap semangat dan selalu mampukan mereka untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan PA Bukit Benuas Balikpapan. Kami mau berdoa juga untuk adik kami Chelsea Poluan yang bertambah 1 usia dan adik-adik lain yang sekiranya berulang tahun pada hari ini. Engkau memberikan sukacita dalam pertambahan 1 lagi usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang sekiranya sedang dalam keadaan lemah tubuh. Engkau angkat sakit penyakit mereka, berikan kesembuhan sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami mau mendoakan untuk pelayanan GPIB Bukit Benuas selama pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk pihak-pihak yang terkait mempersiapkan semua ibadah online. Hanya kuat kuasa yang daripada-Mu saja memampukan mereka untuk bisa melakukannya. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini, Bapa. Setiap orang sakit, Engkau boleh sembuhkan. Orang yang berkekurangan, Engkau boleh cukupkan. Semuanya hanya kami boleh meminta kepada-Mu saja. Bapa, inilah kami dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah siap untuk menyaksikan aktivitas-aktivitas yang adik-adik kirimkan minggu lalu? Ayo kita saksikan sama-sama ya. Nah adik-adik, aktivitas minggu lalu keren-keren ya. Kak Berta mau mengucapkan terima kasih kepada mama papa, tante om atau oma opa yang sudah merekam, mengingatkan adik-adik untuk mengirimkan aktivitasnya. Terima kasih ya mama papa, opa-opa, om tante, dan semua yang membantu adik-adik untuk menyelesaikan aktivitasnya minggu lalu. Minggu ini Kak Berta mau memberikan aktivitas tentang iman. Kita tadi sudah bercerita tentang iman. Nah yang Kak Berta mau adik-adik membacakan atau kalau bisa lebih baik menghafalkan Ibrani 11 ayat 1.
Tapi yang kakak mau adalah dalam berbagai bahasa. Tidak berbahasa Indonesia, tapi bahasa selain bahasa Indonesia. Bisa bahasa asing, boleh bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bisa berbahasa daerah masing-masing. Nah, Kak Berta kebetulan di rumah punya Alkitab bahasa Batak, Toba. Nah, Kak Berta akan contohkan ya. Halo, nama saya Berta. Saya akan membaca Alkitab dari bahasa Batak Toba. Heber 10 sada ayat sada. Alai anggoha porseaoni posni roha doi di aka sihirimon. Jala pamotoan totu taringot tuna soni ida. Begitu adik-adik. Kakak tunggu ya aktivitasnya, seperti biasa dikirimkan ke nomor nomor aktivitas, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu indah, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Mazmur 9 ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Shalom, aktivitas IMPA minggu ini yaitu ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 yang menyatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Halo, nama saya Geraldine. Pada hari ini saya akan membuat tugas dari Kak Rini, yaitu menghafal ayat hafalan dari kitab Mazmur 19 ayat 8, yaitu Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Gail. Saya akan mengucapkan ayat hafalan dari Kak Rini. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terima kasih, amin. Halo teman-teman, nama saya Gail. Kan kemarin tanggal 15 Oktober HUT PKLU. Selamat ulang tahun PKLU. Oma dan Opa, God bless you. Saya juga mau berbagi kebaikan yang pernah saya alami bersama Oma dan Opa. Oma di Balikpapan dan Oma Opa di Manado. Oma Opa yang di Balikpapan mengatakan setiap bangun tidur dan mau makan dibilang harus berdoa. Oma Opa yang di Manado mengatakan dibilang
Jangan tidur terlalu malam dan makan banyak. Selalu berdoa. Sayang adik dan mama papa. Dan waktu pulang Manado, Oma yang di Manado memberikan hadiah agar aku mengingat Tuhan Yesus dan Oma setiap. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan dalam firman Tuhan ada 3 tokoh nih. Yang pertama Habel, dan yang kedua Henok, dan yang ketiga Nuh. Nah, apa aja tuh yang bisa diambil dari tokoh-tokoh tersebut? Ya, yang kalau Habel itu dia mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Henok gimana, Kak? dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, kalau Nuh dia itu taat kepada Tuhan, selalu mendengarkan akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Jangan Lelah. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Nah, cara memberikan persembahannya di mana nih, Kak? Nah, yang pertama kita masukkan di amplop, baru Kak menulis IHMPA dan tanggal 25 Oktober 2020. Kalau adik-adik mau juga menulis nama dan kelasnya silakan. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai, saatnya kita masuk dalam penutup. Kita bernyanyi, terima kasih ya Tuhanku. Nah, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa kita akan bertemu kembali di minggu depan di channel GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah Kakak. Hey.